Kita mau nonton tentang Jessica ya. Save Jessica. Nah, kita mulai nonton. Oke, Rio roll. Oke, Bang Wasan nih dan tim, gimana nih Bang hari ini? Ada agenda apa Bang? Baik, terima kasih. Saya kenalin dulu ya. Ya. Ini kita kumpul bersama tim advokat aliansi untuk di Singapura. Nah, di sini ada Gus Profesor Bubas, kenalin dulu. Di sini ada Bang Julang Main dan kawan-kawan semua ini gabungan dari advokat yang sebagian lah ya, yang dari sangat 3.000. Oh, ini gabungan dari advokat pembela si Jessica. Kau tahu kan? 800. 800. Hari ini kita ke mana tadi ke bawah ya, melakukan apa namanya laporan ke bawah tentang oknum tim PG. Nah, kebetulan saya tuh nggak hadir baru sampai di sini. Ini bisa menjelaskan Ibu Dame atau Pak Jul. Nanti panggilnya silakan kata saya. Terima kasih. Oke. Bang Zul, ada apa tadi? Ada bisa jelaskan nggak laporin Pak BG ini seperti apa? Jadi begini, minggu lalu kami kan sudah ke Bawaslu juga. Tapi pada waktu itu kan kita melaporkannya secara online sebagian. Kita mau hari ini kita menjanjikan bahwa hari ini kita melaporkan secara fisiknya, kita laporkan. Jadi secara tertulis kita sampaikan laporan itu. Kita melaporkan bahwa Jadi selama ini mereka melaporkan oknum-oknumnya si Jessica itu secara online. Ini mereka melaporkan secara langsung. Ini ya guys, secara langsung ya guys. Kita nonton lagi. salah satu hakim yang memeriksa kasus Jessica tingkat pertama ya, itu kita anggap dia telah melanggar kode etik dengan pemberitaan yang akhir-akhir ini yang dilakukannya dengan wawancara di Kompas TV. Nah, kami anggap bahwa dia sebagai seorang hakim yang memeriksa, seharusnya dia tidak boleh mengomentari putusan yang sudah diperiksa itu. Itu ada pasal-pasalnya yang itu merupakan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, karena proses ini kami anggap terjadi penyimpangan dan kami punya kepentingan terhadap perkara Jessica, hakim itu terpaksa kami secara kode etik supaya nanti pihak-pihak Bawas Mahkamah Agung juga akan memeriksa hakim tersebut. Di samping itu, di Komisi Yudisial juga kami laporkan karena hakim itu tidak lepas dari pengawasan Komisi Yudisial. Jadi di Komisi Yudisial dua minggu yang lalu kami juga melaporkan hakim yang sama. Nah, dia nanti juga dijanjikan akan diperiksa. Nah, mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini akan terkuak perkara ketidakbenaran perkara Jessica yang diperiksa oleh mereka. Nah, insya Allah mudah-mudahan kan dengan posisi itu kami juga bisa mengambil suatu sikap bahwa Jessica ini harus kita perjuangkan untuk keadilan dia, karena dia merupakan orang yang terkena terimbas dengan kondisi carut-marutnya hukum di Indonesia. Saya kira begitu. Berarti tadi laporannya sudah diterima oleh Bawas atau seperti apa Bang? Sudah diterima, sudah diterima. Kan kita tinggal menunggu pemeriksaan. Oke. Nah, kalau nanti menunggu pemeriksaan dari tim pengawasnya, ya mungkin kami dibantu. Yang di Yudisial juga atau seperti apa? Ya, Yudisial juga. Yudisial pun dijanjikan kami akan proses ini akan ditindaklanjuti. Dan kami ceritakan bahwa dia sebagai seorang hakim pada waktu pemeriksaan sudah macam-macam lah kami periksa, kami laporkan. Seharusnya kan dia tidak aktif begitu banyak gitu. Hakim yang dua juga begitu, nggak begitu aktif, cuma dia sendiri aja. Ada apa sebenarnya? Nah, lebih lanjut, Yang mereka laporkan adalah hakim yang terlalu banyak bicara saat Jessica di pengadilan itu. Masih kurang mengerti sih, tapi kita nonton aja ya guys, nonton dulu sampai selesai ya.
karena beliau berdua inilah yang betul-betul saksi fakta yang di persidangan pada waktu itu. Beliau yang mendampingi. Silakan. Iya. Mungkin mudah menjelaskan. Silakan. Ke hadir tadi. Oh ya. Gimana Ibu? Terima kasih buat rekan-rekan yang dari media. Laporan kami pada hari ini adalah juga tidak terpisahkan dengan laporan pada minggu yang lalu ke Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 14 November. Dan hari ini kami melaporkan ke Bawas yaitu tentang perilaku Hakim BG, salah satu hakim anggota pada saat perkara ini disidangkan pada tingkat pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kalau waktu di KY kami melaporkan ada 3 pelanggaran, tapi kalau pada hari ini ada 6 pelanggaran yang kami laporkan terhadap perilaku hakim daripada BG ini. Kenapa kami melaporkan? Karena memang yang sudah dilakukan oleh hakim BG ini baik pada saat di ruang persidangan maupun setelah perkara ini inkrah ataupun masih diperiksa pada waktu itu, dia masih memberikan komentar-komentar tentang apa yang dipertimbangkan, apa yang diperiksanya pada saat di persidangan. Ini jelas-jelas adalah sudah melanggar kode etik karena memang dilarang, hakim itu dilarang menanggapi, mengomentari perkara yang sedang. Oke guys, jadi sampai di situ dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk part kedua, oke? Sampai jumpa guys di part kedua tentang Jessica Iskandar. bukan Jessica Wongso. Oh, iya. Maaf ya guys, Jessica Wongso. Save Jessica. bersama dengan karena dia dihukum 7, tadinya kan dia mau dihukum seumur hidup Seumur hidup ya? tadinya. Seumur hidup atau 20 tahun? Iya. Seumur hidup. Ya umurnya pun 20 tahun seumur hidup. Iya ya. Tahu nggak hukuman mati sama seumur hidup apa artinya? Sampai akhir hayatnya. Kalau hukuman mati itu apa? Hukuman dia dihukum sampai dia mati. Hukuman mati? Iya. Iya kan? Iya, mati macam mana? Ditembak kah? Atau enggak. sampai busuk di penjara? Sampai meninggal di penjara. Kalau seumur hidup? Hukum mati itu ditembak lah. Tapi kalau hukuman seumur hidup ya seumur hidupnya. Berapa tahun lagi dia hidup? 10 tahun lagi kah? 20 tahun lagi kah? Enggak itu. Kalau dibilang hukuman seumur hidup, Jadi hah? apa? Seumur hidup. Nah, contohnya berapa umurnya? Contohnya Itu seumur hidup. seumur hidup maksudnya? Berapa umurnya? Dia kan baru tamat kuliah. Iya, kita Berapa mulai umur? 22 tahun. Seumur itulah dia dihukum. Seumur hidupnya. Masa sih? Kayak Iya. gitu ya aku. Salah ya guys. Oke guys, ini pelajaran penting buat teman-teman ya. Benar nggak sih itu? Benar lah, ini akan ahli hukum. Ahli hukum kita. Jadi begini guys, ternyata kalau hukuman seumur hidup itu adalah bukan yang saya maksud tadi, tetapi berapa umurnya, ya, berapa umurnya sekarang, segitulah hukumannya. Berapa tahun dia? Contohnya dia sudah umur 20 tahun, ya 20 tahun hukumannya gitu ya, benar nggak? Benar nggak? Itu ya. Oke. Baiklah guys, sampai di situ dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa di like, dan di subscribe. Kalau Share. bisa di share juga ya, di share, oke? Di like, di sare, sama di Subscribe katanya, subscribe, like, and share ya teman-teman. Bye, sampai jumpa lagi besok. Kita continue.